kian mengering. Untuk itu, ini dia peserta nomor urut 3. Apakah kalian tahu rasanya jika rumah yang kalian tempati tidak terasa seperti rumah kalian sendiri? Aku memahaminya saat aku berkunjung ke Bali. Wah, bagus banget! Setelah menabung setahun, akhirnya aku ke Bali. Lihat deh, arsitekturnya, detail ukirannya, bahkan asap dupanya saja terasa sangat luar biasa. Aku ingin mengabadikan semuanya. Jauh-jauh aku dari Jawa untuk menyaksikan keindahan yang membawa kemakmuran bagi siapapun yang menyentuhnya. Izinkan aku mengabadikanmu, Dewata. Aduh, maaf, maaf Bu. Saya nggak sengaja. Tadi saya hanya ingin melihat foto pura di sebelah sana. Bagus sekali bukan? Maaf ya Bu. Di depanku berdiri seorang wanita. Namanya Niputu Dirandra. Umurnya mungkin sudah 40-an, tapi guratan di wajahnya itu tidak terlihat seperti orang yang sedang menikmati indahnya tempat ini. Beliau menyapa dengan hangat, layaknya tipikal ibu-ibu Bali yang teduh. Tidak apa-apa, Nak. Jangan khawatir. Bagus ya puranya. Itu sudah ada sejak kakek buyut saya masih kecil. Silakan, silakan. Senang melihat kalian jauh-jauh datang hanya untuk melihat keindahan desa kami. Betul, Bu. Wisata ini luar biasa. Lihat, Bali jadi modern ya. Kafe baru, hotel mewah. Semua orang jadi punya pekerjaan. Bali jadi modern dan dikenal dunia karena kami datang kan. Tapi setelah aku bilang begitu, senyum Boku tuh mendadak layu.
Dia tertawa getir dan suaranya penuh penekanan saat dia mulai menjawab. Mungkin bagi kalian saja yang menganggap tempat ini adalah surga. Ya, memang tempat ini sangatlah indah. Tapi itu dulu, puluhan tahun yang lalu. Kamu lihat tempat itu, nak? Kamu lihat bangunan-bangunan angkuh yang mengepung rumah saya itu? Itu bukan lagi tanah tempat kami menanam doa, nak. Itu adalah nisan dari ketenangan yang ada. Kamu hanya melihat dunia dari lubang lensa kecil itu, nak. Dan kamu pun tidak tahu di bawah aspal panas yang kamu injak sekarang dulunya adalah tanah basah yang menghidupi 7 generasi keluarga saya. Ya, di titik ini kakek dan ayah saya mengenalkan setiap musim panen kami bersyukur pada Dewa Gusti. Di sekarang, sertifikat tanah keluarga saya bahkan hanya menjadi barang tak berguna bagaikan sampah. Dulu, tahun 60-an, mereka datang membentangkan karpet merah untuk investasi, menjanjikan kami surga di atas piring emas. Tapi nyatanya, kebijakan itu hanya mencekik kami. Hotel-hotel itu tumbuh seperti jamur setelah hujan, menghisap air tanah kami, menaikkan pajak tanah kami, sampai kami tak sanggup lagi membayar harga untuk tinggal di rumah sendiri. Kalian menyebutnya ini pembangunan. Saya menyebutnya ini pengusiran halus. Aku bingung. Aku ingin mencoba menyanggah. Maksudku, bukankah kedatangan kami, kedatangan investor itu membawa keuntungan? Lihat, kafe baru. Jalan ini pun sudah bagus. Mereka juga pasti dapat banyak uang kan kalau jualan di sini laku. Uang? Uang siapa yang kamu maksud? 85% usaha di sini sudah bukan milik kami. Jakarta, Asih, mereka datang mencampur tanah kami. Sedangkan kami hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kami hanya jadi pelayan yang terpaksa tersenyum dan wisatawan yang bahkan tidak tahu cara menghadap pura kami.
Aku ingin menyangka lagi. Tapi apa yang dikatakannya utuh, benar adanya. Banyak turis asing di sini yang semena-mena masuk ke dalam tempat ibadah yang suci itu. Saat di perjalanan tadi pun, dari tempat menginapku sampai sini, itu tidak sampai 3 kilometer. Tapi aku hampir setengah jam berada di bawah telik kota ini.